Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan juga politik yang kami kemas secara kritis namun solutif. Bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah Kimas, air kemasan bermutu, produk dari panti asuhan menuju persaingan nasional. Dan bagaimana kiat-kiat Kimas eksis hingga saat ini, dan bagaimanakah target Kimas pada tahun 2026. Di studio Umsida telah hadir narasumber inspiratif kami. Dia adalah Sekretaris Perusahaan PT Tirta Surya Mahkota sebagai pengelola Kimas, Yoni Prawardayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rista, senang sekali rasanya bisa diundang ke podcast Maklumat. Sudah berjalan 1 bulan ini. Iya. Ini dari Malang ke sini lancar enggak ini perjalanannya tadi ini? Ya, Pak Yoni. Tadi ada cerita lucu juga sih Bu, karena terlalu asik berbicara ya, asik ngomong tentang kira-kira nanti saat podcast kita mau ngomong apa gitu kan. Akhirnya kita lupa nggak ke rest area untuk top up tol gitu kan, ya? Sehingga akhirnya harus memohon ke petugas untuk supaya dibukakan pintu tol ya kan. Kemudian kita minta tolong petugas untuk top up begitu Bu, sehingga akhirnya molor ya kan. Karena ini ya karena podcast tadi asik ngomong ya. Kita nanti mau nyampaikan apa gitu sudah kita atur di mobil gitu loh Bu. Yang penting Pak Yoni udah datang ke sini dan siap memberikan penjelasannya, kiat-kiatnya terkait Kimas nih. Ini untuk Kimas sendiri nih nggak banyak yang tahu kan ya. Kimas ini air mineral ini produknya apa gitu ya. Kan masih jarang ini ya. Ya daerah-daerah tertentu saja ini ya. Ini bagaimana sih secara awal berdirinya Kimas ini, bisa dijelaskan ini Pak Yoni? Iya, Bu Rista. Sebenarnya Kimas ini sebagai sebuah merek itu sudah eksis sejak 2012 begitu. Angka tahunnya saya kurang tahu pasti ya, karena saat itu saya belum masuk ke dalam manajemen. Cuma ketika saya menggali info dari beberapa tokoh yang memang terlibat dalam pendirian Kimas tersebut, merek itu launching itu tahun 2012, diinisiasi oleh para sesepuh di panti asuhan Kiai Haji Mas Mansur di Kota Malang begitu, sehingga itu menginspirasi juga nama Kimas gitu ya. Kimas M merupakan singkatan dari Quality Mas Mansur begitu. Saat itu para sepuh di panti cita-citanya saya itu sederhana, yaitu bagaimana nanti bisa ada unit usaha begitu yang bisa memberikan keuntungan tambahan untuk panti asuhan begitu. Yang pertama, yang kedua untuk bisa menanamkan semacam nilai-nilai wirausaha begitu untuk para santri-santri atau para anak di panti tersebut gitu ceritanya. Jadi awalnya adalah panti asuhan itu ya. Wah, ini menginspirasi sekali ya. Iya. Kok bisa jadi usaha ini ya. Saat itu bahkan kata beberapa orang, saya kan berinteraksi dengan beberapa orang yang terlibat dalam proses produksi di tahun-tahun pertama begitu kan, bagaimana cerita suka duka mereka saat Kimas itu masih manual begitu Bu. Jadi cara teknik untuk memproduksi itu pakai kapsiler yang seperti di jus itu. Tapi manual gitu. Kemudian untuk label ini juga menggunakan teknik fisika begitu Bu. Jadi menggunakan semacam teko begitu kan, uapnya untuk bisa. Itu tahun berapa tuh awal-awal berdiri? 2012 ya itu ya. Saat itu masih unit produksinya masih di kantor panti begitu. Sebelum pada akhirnya tahun 2017 ada ada tanah begitu di Lawang gitu, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kemudian pindah ke situ begitu. Sehingga beberapa orang generasi kedua Kimas tahunya Kimas itu memang pabriknya sudah di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang itu Bu. Ceritanya begitu. Wah, luar biasa ini ya. Kok bisa jadi ini panti asuhan, langsung bisa jadi unit usaha ini. Ini bagaimana ceritanya bisa dikelola ini? Bukan dikelola oleh PDM ya? Sebelum pimpinan dikelola daerah Muhammadiyah Malang gitu ya kan? Iya. Jadi saat dikelola oleh panti asuhan begitu, menggunakan bendera Badan Hukum CV begitu. Kemudian di tahun 2022 ya kan ada keinginan dari para pendiri Kimas supaya bagaimana Kimas ini makin besar begitu, makin bisa dikenal oleh nggak hanya di Jawa Timur begitu, makin kuat permodalannya begitu, sehingga akhirnya
badan hukumnya dirubah menjadi PT begitu, dan sahamnya 100% itu milik PDM Kota Malang, milik Muhammadiyah begitu. Pimpinan Nggih. daerah Nggih, pimpinan Muhammadiyah Malang ini ya. Nggih, dengan nama PT Tirta Surya Makota begitu. Makota tuh ya kepanjangannya Muhammadiyah Kota Malang begitu. Tapi kalau ada orang luar ya kita sebut saja Malang Kota begitu. Semangatnya Ya, ini yang harus ya, dan saya sebagai kita bagian apresiasi. bagian dari tim manajemen baru yang di bawah PT Tirta Surya Makota tadi itu untuk mengelola Kimas begitu dengan target-target bisnis kedepannya begitu. Ini tahun 2012 sampai sekarang masih eksis, dan ini Iya. saya lihat ini di beberapa titik di Sidoarjo dan di Surabaya itu sudah ada ini ya, Iya. Kimas ini. Ini apa nggak takut ini persaingannya semakin ketat sama raksasa perusahaan air mineral ini? Iya. Ini kok bisa eksis sampai sekarang, ini apa kiat-kiatnya Kimas ini? Ya memang karena Kimas ini kan punya captive market begitu Bu ya. Captive marketnya adalah warga Muhammadiyah dan juga amal usaha di Muhammadiyah, sehingga itulah yang menjadi tulang punggung pertama kita dalam memasarkan Kimas, sehingga memang upaya pemasaran Kimas dengan memanfaatkan captive market ini kan istilahnya lebih mudah begitu ya. Beda dengan ketika kita pemasaran ke umum gitu kan, sehingga itulah tahap awal kita untuk bagaimana merek ini bisa eksis, untuk kemudian perlahan mulai bisa dikenal oleh umum begitu, sehingga sampai sekarang kan juga banyak, tidak hanya di internal persyarikatan, juga ada beberapa mitra kita tuh yang dari luar begitu. Nggih. Nggih, itu yang bisa di Malang ya. Itu setelah di Malang itu besar kan ya. Terus ke daerah-daerah lain tuh awalnya tuh dari mulut ke mulut atau lewat apa gitu ya? Atau punya medsos sendiri? Ya saat itu pendekatan yang dilakukan ya diawali dengan komunikasi antara panti asuhan kan. Kalau saya mendengar cerita dari para sesepuh leluhur pendiri Kimas itu kan, dari panti asuhan, jejaring panti asuhan di Jawa Timur. Di situ ada beberapa unit usaha, sehingga mulai jalan di situ, kemudian lanjut dengan MOU dengan beberapa tingkat pimpinan ya, misalnya di pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian pimpinan daerah Aisyah juga di beberapa kota di Jawa Timur begitu Bu. Ada juga pimpinan cabang begitu. Mulainya dari situ memang, sehingga akhirnya makin berkembang di setiap kota di Jawa Timur insya Allah sudah ada begitu. Sehingga sekarang total ada 37 agen kita di Jawa Timur dan 2 agen di luar pulau begitu, di Kaltara sama di Provinsi Gorontalo begitu. Nggih. Yang di luar pulau itu Nggih, ya. nggih. Ini nggak mudah tentunya ya proses distribusi kayak gitu Iya. Kalau di luar pulau gitu bagaimana itu proses distribusinya itu? Ya ini kita pakai kontainer begitu. Nggih. Dari sana memang sudah memang mereka juga sudah terbiasa melakukan transaksi bisnis antar pulau begitu Bu. Sehingga mereka memang pesan kontainer sekalian membawa barang-barang lain yang akan mereka bawa ke Gorontalo, sekalian juga barang kita begitu. Itu juga melibatkan warga persyarikatan Muhammadiyah juga ketika sampai di luar pulau seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Jadi kan itu kalau di Gorontalo itu kampus Ibu, nggih. Universitas Muhammadiyah Gorontalo, nggih. Di situ. Ini kalau bisa eksis sampai sekarang ini kan nggak Iya. lepas daripada mutu dan kualitasnya ini ya, Iya, Kimas iya. ini ya. Nggih. Ini apa nih yang membedakan Kimas dari produk lain? Kan mengingat dibanjiri banyak ya perusahaan air mineral merek-merek itu ini kan ya, merek-merek dari makin banyak. luar, dari Indonesia sendiri serbuan air mineral sangat banyak. Ini Iya. apa ini? Apa yang membedakan air mineral Kimas dengan yang lain? Ini mutunya kayak apa, kualitasnya kayak apa gitu? Nah, sebenarnya sejak awal Kimas didirikan itu memang salah satu konsentrasinya memang di bidang kualitas begitu, sehingga memilih teknologi penyaringan air reverse osmosis begitu ya, yang menghasilkan air produk air jenisnya demineral begitu. Produk air demineral ini berarti menghilangkan seluruh kandungan mineral di dalam air tersebut, karena ditakutkan nanti dalam kandungan mineral tersebut ada mineral anorganik begitu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan itu bisa menghambat kerja ginjal begitu Bu, sehingga memang kita bersihkan begitu, sehingga memang benar-benar air murni. Dan itulah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kimas ini
juga digemari oleh masyarakat, terutama yang konsentrasinya ke isu-isu air minum kesehatan begitu, Bu. Ya, ini Nggih. semakin seru dan semakin Iya. menginspirasi ini ya. Soalnya dari panti asuhan sampai Nggih. jadi eksis besar kayak Nggih, seperti sampai ini ya. bisa sampai ngirim kontainer begitu Nah, ya. Nggih. itu kan luar biasa sih ya. Nggih, nggih, nggih. Nanti kita lanjutkan dulu. Oke. Kita break sebentar sambil minum air mineral Kimas yang baik untuk stamina dan juga daya tahan tubuh. Ya, kembali bersama saya di Maklumat Podcast. Nah, ini bagaimana Pak Yoni nih ya? Kita teruskan lagi ya ini. Oke, Bu. Makin seru tadi ya. Makin seru, makin menginspirasi ya. Karena kalau melihat sejarahnya ini kok saya menjadi terharu ini kan dari panti asuhan Ya, sampai dengan bisa cara eksis kayak gini. manual begitu ya, sampai akhirnya bisa keluar Seperti pulau sekarang begitu ini ya. Ini strategi bisnisnya ini kayak kok bisa keluar pulau sampai ini kan merambah Indonesia ini ya, ke depannya ini ya. Kenapa sih kok kok nggak takut sama rasa ini kan banyak itu kan yang Iya, bersaing seperti itu ya. apalagi sekarang, Ini Bu, kok ya. kok nggak takut ya. Ini kan masih istilahnya dalam tanda kutip masih kecil ini. Dan ini walaupun kecil tapi tetap eksis gitu. Ini bagaimana strategi pemasarannya ini di tengah produk raksasa seperti itu serbuannya. Iya, pada dasarnya karena kita punya captive market begitu, Bu ya. Ya, yang seperti yang disampaikan tadi ya. Sehingga kita benar-benar memaksimalkan di situ dulu begitu ya. Amal usaha maupun warga di Persyarikatan maupun simpatisan begitu yang punya toko begitu yang memang di tempatnya itu beliau itu adalah dalam tanda kutip pemain begitu ya, pemain retail begitu ya. Kita masuknya ke situ melalui kita tawarkan program kemitraan begitu dengan beberapa istilahnya penawaran, beberapa bonus begitu ya, sehingga itu menarik para mitra begitu ya, sehingga akhirnya banyak yang bergabung gitu. Yang pertama, yang kedua kita juga membentuk namanya kantor perwakilan, Bu. Nggih, kantor perwakilan di beberapa kota begitu. Ada perbedaan tadi. Yang pertama agen lepas begitu. Agen lepas itu berarti ya beli ke kita kemudian dijual begitu ya. Kalau kantor perwakilan itu memang kita taruh orang di situ, kita taruh SDM di situ. Kemudian dari SDM itu kita rekrut sales juga di kota tersebut. Sehingga sekarang ada 12 perwakilan, Bu, se-Jawa Timur begitu. Ya, ini berarti tidak hanya kepada internal warga Persyarikatan Muhammadiyah tapi juga ke masyarakat umum ini ya. Iya benar sekali, Bu. Dan ini bisa diterima oleh masyarakat umum ini strateginya juga luar biasa ini ya, public relationnya ini ya. Salah satunya juga karena ada kantor perwakilan tadi itu yang kita memberanikan diri untuk canvassing keliling-keliling ke sekolah umum begitu, ke toko-toko umum begitu, dan selain itu juga langkah ketiga adalah rebranding juga kan, Bu. Sehingga kita melakukan rebranding di kemasan kita gitu loh ya kan, sehingga harapannya bisa lebih diterima terutama di masyarakat umum begitu, Bu. Ya, itu tadi kan soal kualitas sudah dibahas ini ya. Ini kalau apa sih manfaatnya kalau minum Kimas ini kan? Kan soalnya beberapa merek juga yang merek yang terkenal gitu, merek papan atas itu kan mengklaim, ini aku yang terbaik, ini yang steril, ini mengandung oksigen. Nah, ini kalau Kimas manfaatnya apa sih gitu? Ya, manfaatnya yang pasti bisa meringankan kerja ginjal, Bu ya, karena memang mineral anorganik tadi sudah dihilangkan begitu, sehingga bagus sekali bagi kesehatan tubuh begitu. Selanjutnya manfaat yang lain juga di peredaran darah begitu ya. Karena memang ya namanya air, Bu ya, sehingga ya memang benar-benar sangat banyak sekali manfaatnya. Ini apa sih yang membuat Kimas tuh pede untuk bersaing ke tingkat nasional ini, ke pasar nasional ini? Apa yang membuat Kimas percaya diri sekali gitu? Yang pasti, Bu, terkait ini, Bu, sertifikasi produk juga kami sudah memiliki sertifikat izin edar BPOM begitu ya, kemudian juga sertifikat halal begitu, sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi Kimas karena sudah jelas begitu, sudah tersertifikasi begitu. Itu yang menjadi salah satu
hal yang saya rasa masyarakat tidak perlu ragu begitu. Ya, sebagai Nggih. Indonesia kan sebagai warga muslimnya kan terbesar Nggih, ya nggih. di dunia ini. Jadi sertifikasi halal sama BPOM itu sangat-sangat mutlak gitu ya. Nggih. Dan Kimas sudah memiliki sertifikat dari halal dari MUI dan juga dari BPOM ini ya. Iya, begitu. Ini luar biasa sekali nih saya kalau mendengarnya ini. Nggih, Bu. Ya memang Perjuangannya gitu ya. Ya memang itu yang sejak awal Bu ya. Artinya yang pertama kan spirit spirit sosial di awal tadi Bu ya, untuk bagaimana unit usaha ini bisa memberi manfaat begitu kan Bu. Yang kedua juga kesehatan tadi ya, spirit kesehatan gitu ya. Yang ketiga memang jaminan mutu di produknya begitu loh. Sehingga 3 hal itulah yang membuat Kimas juga tetap pede bisa bersaing melawan merek nasional begitu ya Bu ya. Untuk manfaat sosial dan ekonominya dari perusahaan Kimas ini apa ini? Ya salah satunya berupa dana dakwah begitu. Ya, salah satunya kita alokasikan ke panti asuhan Kiai Haji Mas Mansur tadi begitu. Dan ada beberapa titik yang lain juga begitu. Itu merupakan salah satu komitmen kami semacam CSR begitu kan Bu, dalam rangka ya bagaimana Kimas juga memberikan kebermanfaatan di bidang sosial begitu. Untuk ukurannya ini apa aja ya Pak ya? Ukurannya Kimas ini. Ukuran Kimas itu bermacam-macam ya, mulai dari 120 mili gelas begitu. Oh, ada gelasnya juga gelas ya. Kecil yang seukuran minuman sari apel itu. Kemudian yang kedua ada 240 gelas yang lebih 240 tinggi. besar, agak besar kan. Selama ini kan 220 ya, ini ya, 240. 240 ya. Yang ketiga adalah 330 botol kecil, kemudian botol tanggung seukuran ini, kemudian ada botol 1,5 liter dan juga galon 19 liter gitu. Lengkap berarti ini ya, semuanya lengkap ya. Ini kalau masyarakat yang kepingin jadi agen ini bagaimana caranya ya? Ya kalau pengen jadi agen begitu ya nanti bisa menghubungi call center kami di 0813 3665 5305 ya. Nanti dari situ nanti admin akan mengarahkan ke paket mana saja sih yang bisa dipilih begitu, dan kita buka itu mulai dari paket yang terendah mulai di angka 2.500.000 begitu. Sampai itu 2.500.000 dapat apa itu ya? Ya itu dapat potongan harga juga nanti Bu. Dapat bisa belanja begitu, nanti dapat potongan harga begitu. Selain juga dapat harga khusus begitu. Bisa dijelaskan lagi ke sahabat Maklumat Podcast, dan mungkin ada masyarakat umum yang tertarik menjadi agen. Nanti Pak Yoni mau menjelaskan lagi nomor kontak personnya tadi monggo silakan dijelaskan lagi. Nah, bagi masyarakat di Jawa Timur dan seluruh Indonesia, bagi yang berminat mendapatkan manfaat kesehatan, kesegaran dan juga manfaat ekonomi dengan Kimas, kami membuka pendaftaran untuk agen begitu, dari paket terkecil mulai dari angka Rp2.500.000. Silakan menghubungi call center kami di 0813 3665 5305. Nanti call center kami akan mengarahkan begitu ya. Ini cocok sekali bagi Anda sekalian yang ingin punya usaha di bidang retail begitu ya, usaha-usaha air minum dalam kemasan begitu. Ya. Itu. Ya. Ya, jadi udah jelas tadi ya dijelaskan Pak Yoni ya, untuk sahabat Maklumat Podcast dan juga masyarakat yang kepingin menjadi agen gitu ya Pak Yoni ya. Terus kalau untuk beli yang ecer 1 dus itu kemana ya Pak Yoni ya? Kalau di Sidoarjo atau Surabaya dan sekitarnya ini di mana ini? Kalau di Sidoarjo ada 2 titik besar Bu yang di situ bisa beli. Yang pertama di Sepanjang begitu ya. Kemudian yang kedua di Umsida. Di Umsida Mart ya, namanya Umsida Mart kalau saya nggak salah ya. Oh Surya Mart ya. Oh Surya Mart ini terletak di Umsida ini ya, di Jalan Mojopahit ya. Oh gitu. Kalau yang di Sepanjang jalan apa itu ya? Ya kalau Sepanjang lah, kalau nama jalannya saya kurang tahu juga ya. Oh gitu. Kalau Surabaya belum ya? Kalau Surabaya ada 2 di Semampir sama di Sambikrep. Nah daerah sana Bu. Dan masih banyak peluang terutama di Surabaya Bu. Kita pengen buka kemitraan besar di sana juga begitu. Jadi dibuka untuk kemitraan bisnis ya, untuk
untuk pemasaran dari Kimas ini ya. Karena kan juga mungkin kan banyak orang yang pengen usaha tapi bingung produknya apa gitu kan. Ini kan sudah jelas produknya sudah ada, legalnya juga komplit begitu kan. Potongan harga juga sudah ada begitu. Jadi tinggal dari mitra itu bagaimana bisa memaksimalkan itu begitu Bu. Udah lengkap semuanya ya namanya. Itu 2,5 juta tuh langsung dalam produknya bebas untuk memilih ya. All varian bebas gitu. Pokoknya senilai itu ya. Pokoknya senilai itu sudah bisa menjadi mitra kami begitu. Itu 2,5 juta sampai berapa itu? Sampai di angka ya 180 juta begitu. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti ada paket lain juga ya, paket khusus ya kan. Kita sebutnya paket distributor begitu Bu. Ini apa sih keuntungannya menjadi agen dari Kimas ini? Keuntungannya tentu saja mendapatkan harga spesial, kemudian mendapatkan tambahan rabat juga. Yang ketiga yang mendapatkan bonus dan juga promo-promo yang nanti disupport dari kami begitu loh. Sehingga harapannya itu nanti bisa jadi ladang bisnis juga gitu loh. Dan juga ladang dakwah ya, karena hasilnya dari Kimas ini disumbangkan ya untuk anak-anak yatim gitu ya. Iya, salah satunya. Betul kan gitu nggih. Kita break sebentar lagi break lagi nih, harus break ya. Harus banyak break ya. Cuma breaknya cuma sebentar minum Kimas biar lebih berkonsentrasi, lebih berstamina. Ya, masih bersama di Maklumat Podcast bersama narasumber inspiratif kami, Yoni Pawardayana. Beliau adalah sekretaris perusahaan PT Tirta Surya Mahkota sebagai pengelola air mineral Kimas. Ya, kembali lagi ya Pak Yoni ya. Perbincangan yang sangat inspiratif ini ya. Ini tantangannya Kimas ini apa sih ya? Yang menjadi tantangan. Ya, menjadi tantangan Kimas dalam baik dalam produksinya, dalam distribusinya, dalam pemasarannya, bisa dijelaskan nih. Memang salah satu yang menjadi program strategis kami di awal saat mengelola Kimas ya, melanjutkan perjuangan dari dari panti begitu. Salah satunya adalah di distribusi bagaimana kita bisa membentuk kaki-kaki kita di bawah kemitraan agen gitu, sehingga Kimas ini bisa dinikmati, terjangkau oleh masyarakat begitu, sehingga kita salah satunya dengan membentuk kantor perwakilan cabang tadi, kita memberikan investasi kendaraan juga Bu. Jadi sekarang yang dulu Kimas itu punya 2 kendaraan, sekarang kita sudah punya 12 begitu Bu. Dari 2 menjadi 12 begitu dalam tempo 3 tahun begitu. Alhamdulillah ya. Itu juga bisa terjadi salah satunya juga karena antusiasme masyarakat juga kan. Ketika pembentukan kaki-kaki tadi sampai ke bawah itu sudah lancar begitu ya. Akhirnya juga kita punya rezeki lah untuk bisa akhirnya berkembang kan. Investasi kendaraan. Karena dari dulu tuh Kimas yang dikeluhkan salah satunya ya, di mana sih saya bisa mendapatkan Kimas di toko-toko terdekat begitu kan. Maka memang kita jawab itu salah satunya program yang misalnya di Kota Malang ya, sebagai ibu kota Kimas itu ya. Jadi PR kita dulu pertama itu ya bagaimana bisa melayani itu sampai ke rumah-rumah begitu Bu. Untuk menjawab apa yang dari dulu itu menjadi keluhan dari masyarakat ya, terkait distribusi dan pengiriman gitu. Itu salah satu tantangan yang selalu senantiasa kita jawab begitu Bu, terkait distribusi itu tadi. Dan tim salesnya sekarang ini udah kuat ya untuk Kimas ini ya. Iya, dan memang harus kuat begitu Bu ya. Kita setiap minggu kita beri sales kita itu suplemen ya. Suplemen dalam tanda kutip maksudnya ya semacam briefing gitu, semangat bagaimana apa ya pencapaian selama seminggu ke belakang, kemudian apa yang menjadi targetmu dalam satu pekan ke depan. Nah begitu, itu terus kita lakukan baik itu yang di Malang Raya maupun juga di Jawa Timur begitu Bu. Supaya makin tersebar, makin banyak dinikmati, sehingga manfaatnya itu tadi loh, manfaat kesehatan, kesegaran itu tadi loh. Dan kalau awal-awal kan Kimas itu sahabat Maklumat Podcast kan manual ya, seadanya gitu ya. Sekarang udah modern, sudah canggih ya. Ini produk Kimas ini. Nah, ini
ini nanti bisa di zoom ini ya. Ini produknya Kimas ini udah modern seperti produknya air mineral raksasa ya. Perusahaan-perusahaan raksasa ini kan memproduksi air mineral ya kayak seperti ini. Nggak beda jauh sama Kimas ini ya. Dan kita manfaatnya lebih banyak gini kan ya untuk untuk ginjal ya, untuk kesehatan ginjal, stamina dan juga daya tahan tubuh ya. Kesehatan, kesegaran. Wah, jadi satu. Jadi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau gitu ya. Nah, ini begitu. juga kan ini. Nah, ini Kimas. Ini kemasan baru tahun 2024 gitu nggih. Gini nggih. Dengan tagline segar menyehatkan begitu. Dia sudah segar tapi memberikan manfaat kesehatan tadi ya. Nggih. Apalagi kan sekarang isu ini loh Bu, isu-isu kesehatan kan sekarang di marak ya di lagi tren itu ya. Itu juga sekarang lagi fokus edukasi kesehatan juga. Salah satunya persoalan diabetes begitu kan Bu. Sehingga apalagi generasi muda gitu kan. Sekarang ini kan banyak tuh di konten-konten itu kan di berita-berita itu masih muda bahkan masih usia anak-anak tapi sudah cuci darah gitu kan. Juga karena perilaku kesehatan ya kan, perilaku makan, perilaku minum itu kan, dan minum air putih kan ini kan salah satu kampanye ya, campaign ya kan, yang sebenarnya itu jadi solusi sebenarnya dari semua persoalan kesehatan. Betul. Terutama karena gula darah itu ya, atau diabetes begitu. Dan Kimas ini udah steril gitu ya, sudah steril, kualitas dan jaminan mutunya udah oke, sudah halal, sudah BPOM, jadi enggak diragukan lagi. Halal berarti sudah berkah. Amin gitu. Ya, kalau BPOM izin edar berarti sudah aman ya, tenang gitu ya. Aman semuanya dan tenang. Ini dan untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah ini diharapkan ini ya, untuk juga ikut ya, ikut juga membeli Kimas ya. Jadi agennya Kimas ini untuk warga Muhammadiyah dan juga warga masyarakat umum. Monggo silakan ini pun juga sebagai amal usaha Muhammadiyah juga untuk yang hasil dari penjualannya untuk dakwah kan, di dakwah Islam di Muhammadiyah dan juga di anak-anak yatim piatu ya. Betul gitu ya Pak Yoni ya. Benar sekali. Jadi memang kita sangat berharap juga ya penawaran dari Kimas itu tadi ya, manfaat kesehatan, manfaat kesegaran dan juga memberikan manfaat dalam bidang ekonomi kan. Jadi dari kami memang sejak awal berikhtiar bagaimana kita itu menggelorakan istilah jihad ekonomi gitu kan. Salah satunya ya dengan mempromosikan Kimas itu. Kita berharap tawaran dari kita itu benar bisa diterima, khususnya untuk internal dulu begitu ya. Ini ada peluang usaha loh yang nggak bodong juga kan, legal begitu kan, halal berkah. Insya Allah kalau di bawah amal usaha Muhammadiyah pasti legal Insya Allah seperti itu kan. Yang menariknya Bu Rista, Kimas ini saya berani mengklaim ini amal usaha bidang manufaktur pertama di Jawa Timur begitu Bu, yang memang sahamnya adalah 100% milik Muhammadiyah begitu loh. Sehingga memang dari Muhammadiyah ya kembali untuk Muhammadiyah, meskipun juga kita juga mau fokus juga ke pasar luar begitu kan, sehingga kita juga dalam pemasarannya tidak menggunakan instruksi Bu, tidak menggunakan surat instruksi harus memakai Kimas, nggak begitu. Kita pendekatannya menggunakan pendekatan bisnis begitu, sehingga kita memberikan tawaran ke seseorang tuh benefitnya terutama benefit bisnis begitu. Meskipun tetap ternyata ya alhamdulillah ini juga sudah dipercaya oleh internal kita Bu di persyarikatan begitu, sehingga kadang beberapa itu sudah fanatik begitu, dan itu yang cukup membantu pemasaran Kimas ya, karena dari istilah kita tanpa sadar juga terbentuk kader-kader militan begitu Bu yang secara aktif juga selalu contohnya di Ponpes itu ya, ini kan Kimas ini udah militan ya, kalau nggak Kimas mereka nggak mau ya. Iya begitu, di beberapa panti asuhan begitu kan di Jawa Timur. Ya cintalah produk-produk Indonesia. Iya itu juga sekarang ini sedang di sosial media kita juga kita fokus ke situ. Kita ngomong bahwa kita itu asli Indonesia gitu, 100% asli Indonesia, sehingga keuntungannya ya mengalir untuk kebaikan negeri begitu kan Bu. Kemudian tahun juga, untuk negeri itu ya. Iya begitu. Jadi nyambung sama ini berarti kan tagline-nya Aisyah waktu milad kalau nggak salah tahun untuk negeri gitu. Kemudian juga halal juga kan, sudah ada sertifikat halalnya begitu. Itu sudah pasti nggih, jadi nggak usah ragu gitu. Untuk cita-cita kedepannya apa ya dari Kimas ini? Kalau kita ngomong mimpi ke depan Bu ya, ada 3 Bu ya.
apa itu yang menjadi target strategis kita ya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang begitu. Kalau ngomong jangka pendek begitu, kita ingin fokus bagaimana memaksimalkan pembentukan kemitraan kita sampai ke level bawah, tersebar, terintegrasi, minimal di Jawa Timur Bu, maksimal ya se-Indonesia kan begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa nanti ada planning ya produk-produk turunan begitu loh Bu. Artinya kan selain air berarti kan nanti bisa ada pengembangan ya, gitu pengembangan misalnya kan es kristal begitu, es kristal Kimas. Begitu kan. Dingin dan halal kan begitu Bu ya, nanti bayangannya ya. Itu kapan ya direalisasikan Ya, kira-kira itu ya? di jangka menengah itu ya. Jangka panjang sih ya kita kedepannya pengen istilahnya kalau pemerintah nyebut ya hilirisasi gitu lah Ya. Bu. Ya bagaimana nanti ya bagaimana produk kita itu ya mulai dari hulu sampai hilir lah, begitulah kurang lebih apa yang jadi harapan dari PT Tirta Surya Makota maupun juga Kimas sebagai air minum kebanggaan masyarakat Jawa Timur begitu. Nah, untuk target tahun 2026 ini apa ini dari Kimas? Target 2026 ya kita ingin fokus ke ini Bu, bagaimana kantor perwakilan kita begitu, bagaimana juga agen-agen non organik kita juga bisa bertambah begitu Bu. Kalau dulu kan 39 bisa bertambah lah menjadi 100% begitu Bu ya kan, ya 100 agen begitu, kemudian memperbanyak kantor perwakilan di setiap kota kan. Kalau sekarang ada 12 berarti kan masih kurang beberapa kota di Jawa Timur gitu kan. Targetnya di semua kabupaten dan kota di Jawa Timur itu ada kantor perwakilannya begitu. Gitu ya. Gitu. Ini harapannya ini apa ini untuk Kimas ke depan, terutama untuk warga persyarikatan Muhammadiyah ini? Harapannya ya tidak usah ragu lagi begitu. Kimas sudah ada di dekat Anda ya kan, Kimas sudah halal barokah sehingga silahkan bisa dinikmati. Syukur-syukur juga mau bergabung jadi mitra begitu, sehingga nanti juga bisa memberdayakan ekonomi begitu ya kan. Misalnya kalau bukan diri sendiri, misalnya tetangga begitu atau saudara gitu dengan berjualan Kimas ya kan. Jadi kembali lagi ketiga itu tadi sih manfaatnya Bu ya, kesehatan, kesegaran ya sama manfaat sosial begitu. Jadi ayo warga Persyarikatan Muhammadiyah berbondong-bondong untuk membeli Kimas dan juga menjadi agennya. Dan begitu. Ini agen dari Kimas ini terbuka juga untuk masyarakat umum. Jadi nggak hanya warga persyarikatan ya. Ini terutama untuk warga persyarikatan, tapi untuk masyarakat umum silakan ya. Jadi Kimas terbuka gitu. Terbuka sekali untuk semuanya kok ya. Terima kasih Pak Yoni ya atas penjelasannya, atas keterangannya. Jadi mudah-mudahan ya, bismillah, Kimas ini makin dikenal, makin sukses di tengah persaingan raksasa perusahaan air mineral. Seperti itu. Bu. Ya, kita berharap banget ya bisa menjadi raksasa kedua begitu ya. Amin. Ya, begitu ya. Yang bisa menjadi pesaing tentu saja. Bersaing yang sehat tentunya. Dengan persaingan yang sehat dan halal begitu Bu ya. Ya, sukses selalu untuk Kimas Bu, dan juga semoga mimpinya menjadi kenyataan untuk mengembangkan bisnisnya ke depan Bu, amin. Terima kasih, amin. Ya, demikian maklumat podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID. Jangan lupa juga untuk share, komen, subscribe dan juga like. Saya Rista Ervena Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.